Ikuti terus video aku, simak sampai habis. Buat yang baru mampir, kalian bisa klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar, dan juga bisa share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu informasi terkini. Terserah Tuhan kan, maunya Tuhan seperti apa. Oke, aku boleh nanya nggak nih? Iya, sangat. Di sepanjang hidupnya Thalia ini sendiri, belum berkeluarga ya? Belum. Nah, ada target mungkin untuk berkeluarga? Untuk saat ini sih nggak ada target. Belum ya? Belum ada target. Belum ada target ya? Belum ada keinginan juga sih kesananya. Pastinya banyak lah yang mungkin yang pertanyaan-pertanyaan horor. Pasti banyak lah seperti Oh, banyak banget. itu. Kapan nikah seperti itu kan? Banyak. Nah, itu kamu gimana menyikapi? Karena saya pernah gagal 2 kali untuk hal masalah percintaan saya. Jadi bukan trauma ya. Saya nggak munafik kalau saya untuk saat ini masih ada luka dalam hati saya. Oke. Dan saya juga tidak untuk sok kuat untuk menghadapinya. Ini memang tidak mudah buat saya. Tapi buat saya pribadi, saya pengen saya harus membereskan di dalam hati saya dulu lah, luka-luka yang selama ini membuat saya yang saat ini sakit lah. Saya harus memulihkan dulu. Oke. Jadi masih ingin sendiri dulu ya ini untuk sendiri dulu lah. Sambil memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Yang terpenting membahagiakan orang tua dulu, mungkin seperti itu ya. Nah, lebih tepatnya membahagiakan orang tua. Thalia sendiri ada unek-unek lagi mungkin apa yang masih mengganjal? Mumpung kita di pantai ya. Jadi ini juga termasuk konten perdana aku loh ini. Oh iya tah. Jadi di pantai sambil ngobrol masalah hati, sambil curhat seperti itu. Mungkin masih ada ganjalan-ganjalan yang perlu dikeluarkan, atau bahkan mungkin kalau mau berteriak sepuas kamu ya boleh loh di sini. Saya sih kalau untuk saat ini saya masih ada yang mengganjal satu. Saya merindukan yaitu sahabat saya. Ya, sahabat saya, kakak saya. Ya bukan kita sih, lebih tepatnya aku yang suka orangnya suka usil ya. Suka kata orang Jawa karpe dewe. Jadi saya tuh suka bikin kalau marah sama dia, udah marah aja. Dia nggak pernah kayaknya marah sama saya. Tahu saya, dia tipe orang yang bisa mengontrol emosi saya. Orang yang bisa selalu memberikan support buat saya. Makanya persahabatan kita itu sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Oke, 1 dekade. Ya, 10 tahun. 10 tahun. Ya, dia bukan cowok kok, dia perempuan, dia sudah rumah tangga, dia sudah punya anak. Terus komunikasimu sekarang gimana sama? Komunikasiku sih kalau untuk saya kurang berkomunikasi karena saya merasa saya belum bisa menghadapi dia. Dalam arti saat ini kan saya belum bisa bercerita 100%. Oke. Karena kan ketika saya di posisi terendah saya malu untuk mengatakan bahwa saya saat ini tuh lemah. Malu sama siapa? Malu sama? Ya, malu yang sama yang ini, sama kakak dia bersama kakak saya ya. Saya malu untuk cerita saya tuh butuh bantuan, saya lemah, saya jatuh dalam dosa gitulah.
anggapan seperti itu. Saya ngomong Tapi seperti kalau itu, dia sendiri juga sudah tahu belum kalau kamu kemungkinan sebenarnya? sih sudah tahu, kemungkinan cuma dia nggak mau untuk mungkin dia juga nggak mau untuk bertanya lagi sama aku kenapa. Oke. Mungkin dia juga memberikan waktu untuk saya Oke. ngomong sendiri ya. Suatu saat someday pasti akan ngobrol lah sama dia. Sejujurnya ketika di situasi seperti ini saya merindukan dia. Oh my god, Mbak, I miss you so much. Aku merindukan ketika dia itu selalu ngomelnya dia tuh persis sama kayak mama saya. Ngomelnya dia sama saya, terus perhatiannya dia, kasih sayang terhadap ya semacam kayak adiknya, temannya, ya semacam itulah. Saya merindukan dia, kehangat ya, kasihnya itu sangat-sangat begitu hangat buat saya. Dia yang bisa mengontrol emosi saya, dia yang bisa untuk membuat saya itu yang dulunya menjadi preman sekarang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu ya dia melalui, ya karena Tuhan lah, semua itu kan memang karena Tuhan. Cuma Tuhan mengirimkan seseorang untuk saya supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Meskipun saya selalu di dalam kehidupan saya selalu jatuh bangun dalam dosa, dalam apapun itu, tapi dia itu buat saya selalu ada buat saya. Cuma saya yang Ya, kita doakanlah semoga hubunganmu atau komunikasinya segera lancar seperti biasanya dulu. Saya nggak bisa menatapnya ketika dia udah datang ke, ya kemarin sih bulan kemarin sih. Iya. Dia bikin surprise untuk datang ke rumah. Saya nggak tahu kalau ternyata dia pulang. Karena dia kan dari luar pulau ya. Oke. Saya nggak tahu dia pulang. Dan itu membuat saya menjadi bukan senang melihat dia, tapi malah menjadi malu untuk menatap matanya aja, menatap mukanya aja juga malu rasanya saya itu. Malu karena saya tuh lagi jatuh gitu loh. Malu karena saya di posisi lemah gitu loh. Ya itu saya nggak mau melihat orang itu saya tuh lemah. Oke. Ya, semoga kita doakan supaya kamu untuk kedepannya bisa komunikasi baik lagi lah dengan tadi yang kamu ceritakan. Nah, kamu ada pesan nggak sama mungkin orang-orang yang mungkin mengalami masalah yang sama seperti yang kamu alami? Kamu ada pesan nggak kira-kira? Buat saya sih kayak pesan apa gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, kita di sini ngobrol-ngobrol, siapa tahu mungkin ada yang mengalami masalah hidup yang sama seperti kan bisa. Kalau untuk semua orang, kalau untuk seorang yang saat ini mengalami di posisi titik rendah ataupun ya mungkin dalam posisi menuju ke sana. Ya kita juga, manusia juga nggak mau ya di posisi titik terendah itu ya. Tapi saya juga mau berbagi aja buat kalian semua. Jangan mudah putus asa, itu poin. Iya, betul. Ketika kita putus asa, kita itu kayak nggak punya Tuhan menurut saya. Ketika kita berada di posisi yang kita nggak putus asa, itu rasanya kita tuh sudah memang benar-benar nggak berharga. Jangan seperti itu ya. Buat seorang yang saat ini mengalami keputusasaan, entah itu ditinggalkan seseorang, entah itu diputus pacar ataupun nggak jadi nikah ataupun apalah. Ya untuk siapapun lah itu, ya belajarlah untuk mengambil sebuah hikmah. Ya memang itu nggak gampang, betul, saya alami memang itu nggak gampang. Tapi belajarlah untuk cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Iya, benar sekali.
Karena yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan semangat yang terbesar kita itu di samping keluarga kita, kekuatan secara jiwa kita. Yang penting jiwa loh ya, kita bicara jiwa. Karena yang sakit itu adalah jiwa kita. Itu ya Tuhan kita. Makanya ketika di dalam kondisi terendah, cepat-cepatlah berbalik sama Tuhan. Cepat-cepatlah kamu datang sama Tuhan. Cepat-cepatlah kamu yang mungkin yang Muslim, segera sholat. Segera ngobrol aja sama Tuhan, ngobrol aja sama Tuhanmu. Aku tuh mengalami seperti ini, aku merasa nggak berdaya, aku merasa gini-gini. Tolong beri saya kekuatan supaya saya bisa menjalani kehidupan ini semakin baik lagi. Karena semakin depan itu semakin tahun juga nggak semakin mudah hidup. Hidup itu semakin berat. Berat banget. Makanya kalau kita nggak pegang-pegang bener sama Tuhan kita, kalau kita nggak gandol lah istilahnya, gandol sama Tuhan, kita itu ya sama kayak inilah pasir. Kehidupan itu semakin dewasa, ya, itu semakin berat, nggak semakin mudah. tuh. Lebih beratan kehidupan daripada rindunya Dilan itu loh. Rindu. Ya itulah pesan saya cuma satu. Ketika kita mengalami di posisi terendah kita, cepet-cepetlah berbalik sama Tuhan, cepet-cepetlah datang sama Tuhan yang bisa memberi kekuatan, yang bisa memberikan kehidupan yang baru. Itu hanya cuma Tuhan. Satu. Yang kedua, belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri lah. Introspeksi diri ya, lebih baiknya introspeksi diri. Memaafkan diri sendiri itu perlu juga. Karena kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk diri kita sendiri untuk maju, kita nggak akan bisa maju. Itulah. Jangan lupa juga, jangan percaya sama orang 100%. Jangan percaya sama orang 100%. Kalau percaya sama Tuhan 100% boleh, tapi kalau percaya sama orang jangan 100%. Dan jangan lupa, ketika kita berbuat kebaikan, jangan berharap kebaikan itu berbalik sama kita. Jadi teruslah kita berbuat baik. Jadi yang terpenting kita ikhlas aja ya. Ya. Kita ikhlas. Ilmu ikhlas adalah ilmu yang paling tinggi buat saya. Kalau kita ikhlas, Tuhan sendiri yang akan menggantinya. Yap. Bukan manusia itu Ya. sendiri. Ya. Paling tidak menabung buat diri kita sendiri lah. Oh ya, berdamai dengan diri kita. Oh, Peace bro. Peace bro. berdamailah dengan dirimu, sebab dirimu yang paling mengerti kamu. Benar, udah undang-undangnya sudah tersalurkan ya. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Ini buat kalian yang mungkin punya kerisauan hati atau punya permasalahan yang lain, kalian ingin ngobrol dan bisa kontak di Instagram aku ya. Buat yang baru mampir di channel aku, kalian bisa klik subscribe, like, dan komen. Ngomong-ngomong katanya sudah subscribe. Oh sudah dong. Oke, terima kasih loh Kak. Terima kasih sudah datang di konten aku. Semoga kakaknya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih buat semuanya. See you. Through the highways,
till my shadow turns to sun rays, and on